Nosotros también nos vamos a desahogar. Halo Sobat Hobi Nonton, Pablo Escobar is back. Kali ini saya akan melanjutkan episode keempat dari serial Netflix yang berjudul Narcos. Di episode lalu kita bisa melihat bahwa Lara, Menteri Keadilan Kolombia, dibunuh oleh anak buah Pablo Escobar. Hal ini karena ulahnya yang berani mengungkap identitas Pablo di depan para anggota Kongres. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Tanpa berlama-lama langsung aja kita masuk ke alur cerita filmnya. Yo soy Pablo Emilio Escobar Gaviria. Setelah terbunuhnya Lara, agen Murphy tentu merasa bersalah karenanya. Jika saja pada waktu itu Lara mau menggunakan rompi yang ia beri, mungkin nasibnya tak akan setragis ini. Namun sisi positif dari terbunuhnya Lara, kini pemerintah Kolombia ikut turun tangan untuk mencari keberadaan Pablo Escobar. Sehingga kini Pablo menjadi buronan pemerintah Kolombia yang kepalanya dihargai $100.000. Selain itu, Kolombia sepakat dengan adanya ekstradisi, di mana seseorang yang terdakwa melakukan penyelundupan narkoba di Amerika bisa dituntut dan ditahan di penjara Amerika. Agen DEA lalu menyusun rencana dengan Mayor Carrillo untuk menangkap Pablo Escobar. Namun menurut Carrillo, menangkap Pablo tidaklah semudah yang mereka pikirkan, mengingat Pablo memiliki amunisi yang sangat besar untuk melakukan apa saja yang dia inginkan. Carrillo juga mengingatkan bahwa Pablo tak segan untuk membuat Kolombia tumpah darah. Escobar will not go lightly. He will make Colombia bleed. Di satu sisi, Pablo kembali mengatur pertemuan bersama para gembong narkoba sebagai bentuk perlawanannya terhadap pemerintah Kolombia. Ia berencana untuk bersama-sama menghentikan ekstradisi bagi para gembong narkoba Kolombia. Gacha lalu merekrut tentara untuk membackup siapapun yang akan menangkapnya. Jadi Gacha menyewa tentara bayaran dari Israel di mana mereka semua telah siap untuk berperang. Sedangkan Carlos Leder mengambil alih radio untuk mengkampanyekan misinya yang kontra terhadap ekstradisi. Dalam pemilihan presiden mendatang, pembahasan ekstradisi menjadi topik panas bagi para kandidat. Tapi salah satu kandidat yang bernama Luis Carlos Galan dengan teguh menyetujui adanya ekstradisi. Dan dengan itulah Pablo mengirimkan surat kepada Galan bahwa Pablo menuliskan sikap protesnya karena mereka ikut campur dalam urusan kedaulatan Kolombia. Di satu sisi, Menteri Luar Negeri Amerika sendiri sangat mendukung Galan untuk menjadi presiden Kolombia karena keputusannya yang pro dengan ekstradisi. Karena Pablo tak bisa menggoyahkan Galan, Pablo mulai mengirimkan surat kepada para hakim negara. Pablo mengancam jika para hakim menjatuhi hukuman bagi para gembong narkoba untuk diekstradisi, maka para gembong narkoba tak akan segan untuk membunuhnya. Mendapat ancaman ini, para hakim Kolombia tentu ketakutan dan merasa terintimidasi. Dan untuk pertama kalinya dalam sejarah Kolombia, para hakim menggunakan topeng untuk menutupi identitasnya saat menjatuhi hukuman ekstradisi. Hingga akhirnya ada salah satu hakim yang berani menentang keputusan Pablo. Dan yang terjadi, hakim tersebut mendapatkan jackpot dari Pablo Escobar. Setelah kejadian ini, tentu kalian akan berpikir bahwa semua orang di Kolombia akan menangkap Escobar. Namun faktanya, pemerintah Amerika yang bertugas di Kolombia sepakat untuk mengesampingkan masalah Pablo Escobar. Hal ini karena pemerintah pusat Amerika lebih memfokuskan kepada permasalahan dalam negeri, yaitu permasalahan komunis. Untuk itu, agen Murphy berusaha untuk berdiskusi dengan petinggi CIA supaya memberikan sumber daya untuk menangkap Pablo Escobar. Karena menurutnya, gembong narkoba juga menjadi permasalahan penting bagi Amerika Serikat. Namun, mereka tetap menolak karena Escobar bukanlah ancaman langsung bagi kedaulatan Amerika. Dengan kata lain,
permasalahan Escobar bukanlah tanggung jawab Amerika Serikat, melainkan permasalahan negara Kolombia. Namun agen Pena dan Murphy tak patah semangat. Mereka lalu berusaha mencari sumber daya sendiri dengan menyuap kepala bagian narkotika Kolombia yang bernama Jenderal Jaramillo. Mereka menyuapnya sebesar $100.000 supaya memberikan akses melakukan operasi penangkapan Escobar. Pena lalu mengusulkan nama Mayor Carrillo sebagai pemimpin operasi tersebut. Scene kemudian berpindah, di mana Connie mulai akrab dengan Elisa. Sehingga sepulangnya kerja, Connie memperkenalkan Elisa kepada Murphy dan Pena. Pada saat itu mereka belum mengetahui bahwa sebenarnya Elisa adalah anggota komunis M19. Namun meski mereka tahu, mereka tak akan melakukan apa-apa, karena fokus mereka tak lain dan hanyalah menangkap Pablo Escobar. Hal ini karena menangkap Pablo bukanlah urusan yang mudah, mengingat Pablo memiliki sumber daya yang sangat besar. Pablo juga memiliki 800 rumah dan villa yang dikelilingi puluhan anak buahnya yang siap mati untuknya. Jaramillo juga mengatakan bahwa saat ini Pablo berada di Villa El Biscoco. Untuk itu mereka berencana untuk melakukan penyergapan ke villa tersebut. Namun lagi-lagi informan Pablo segera melaporkan penyergapan tersebut. Y ya vienen para acá. ¿Qué tan lejos están? 2 horas, patrón. Sehingga Pablo memiliki cukup waktu untuk kabur dan membakar semua dokumen penting yang bisa menjadi barang buktinya. Pablo bersama anak buahnya kemudian kabur menggunakan helikopter. Dan saat polisi itu datang, villa itu hanya tersisa tukang kebun dan pembantu rumah tangga Pablo Escobar. Dari abu sepeninggalan Pablo Escobar, agen Murphy mendapatkan keberuntungan. Dari barang bukti itulah polisi bisa menangkap Blackbird, akuntan sekaligus penjaga rahasia kerajaan kokain Pablo Escobar. Dalam penangkapan itu, polisi mengamankan seluruh bukti transaksi Pablo dengan para gembong yang bekerja sama dengannya. Namun pada saat itu, Jenderal Jaramillo tak mengizinkan barang bukti itu untuk dibawa oleh agen DEA. Sehingga agen Murphy terpaksa mencuri salah satu berkas barang bukti tersebut. Berkas itu merupakan bukti transaksi narkoba atas nama Alice McPickle. Agen Pena menanyakan siapakah sebenarnya Alice McPickle ini kepada Suarez. Suarez pun mengatakan bahwa McPickle adalah seorang pilot yang mengangkut puluhan ton kokain ke Miami, Amerika. Tak berapa lama kemudian, agen DEA mengetahui identitas asli McPickle, di mana nama aslinya adalah Barry Seal, seorang mantan pilot dari CIA. Mereka lalu menangkap Barry Seal di sebuah rumah bordir. Mereka lalu membawa Barry ke suatu tempat dan mulai menginterogasinya. Namun fakta mengejutkan keluar dari mulut Barry, di mana dia mengatakan bahwa Barry memiliki bukti yang bisa saja menjadi kartu bebas penjara baginya. Bukti itu adalah foto Pablo Escobar yang sedang memuat kokain di negara Nicaragua. Dan kenapa foto ini begitu penting? Karena pada saat itu Nicaragua dipimpin oleh seorang komunis. Hal ini tentu menguak tabir bahwa Pablo Escobar ternyata menjalin kerjasama dengan komunis untuk mengedarkan kokain ke Amerika Serikat. Murphy kemudian mengirim bukti itu kepada Duta Besar Amerika. Dengan bukti itulah, tentu pemerintah Amerika mulai sepakat untuk memerangi gembong narkoba Kolombia. Hal ini karena pemerintah mengetahui bahwa gembong narkoba ternyata menjalin kerjasama dengan komunis. Dan seperti yang kita tahu bahwa komunis adalah musuh terbesar pemerintah Amerika. Permasalahan ini kemudian memberikan dampak yang baik bagi DEA. Mereka mendapatkan suntikan dana dan sumber daya untuk memberantas sindikat gembong narkoba di Kolombia. Dengan bantuan itulah akhirnya agen Murphy dan Pena berhasil melumpuhkan lab terbesar di Medellin, di mana Carlos Lehder yang menjadi kaki tangannya berhasil ditangkap. Carlos Lehder lalu diekstradisi ke Amerika dan ia dijatuhi hukuman seumur hidup ditambah 135 tahun. Dengan berhasilnya ekstradisi ini tentu sangat menguntungkan bagi kandidat Luis Carlos Galán, yang mana dia anti terhadap gembong narkoba. Dan inilah yang akan memberikan momentum yang dia butuhkan untuk pencalonannya menjadi presiden Kolombia. Namun lain halnya dengan Escobar, berhasilnya ekstradisi ini adalah mimpi buruk baginya. Untuk itu, Pablo mulai mendeklarasikan perang dengan pemerintah Kolombia.
Pablo kemudian menemui Ivan, seorang pemimpin M19. Kedatangannya untuk menyewa pasukan M19 untuk melakukan perang terhadap konstitusi Kolombia yang pro terhadap ekstradisi. Dan tak berselang lama, Elisa mendatangi rumah Ivan, di mana saat ia melihat Escobar di sana, Elisa tak sepaham dengan kesepakatan yang Ivan ambil. Untuk itulah Elisa menemui Connie, yang mana ia tahu bahwa suaminya adalah seorang agen DEA. Elisa lalu membeberkan bahwa saat ini Escobar tengah bekerja sama dengan pasukan M19 untuk melakukan operasi besar-besaran. Dan untuk melindungi Elisa, Connie membawanya ke apartemen agen Pena supaya ia mendapatkan jaminan keamanan. Agen Murphy setelah mendapatkan kabar ini segera mendatangi kantor kedutaan untuk melamporkan kejadian ini. Namun hal itu sudah terlambat. Pasukan M19 yang dibiayai Escobar telah melakukan penyerangan di gedung pengadilan Kolombia. Namun militer Kolombia membalasnya dengan melakukan penyerangan, sehingga banyak korban jiwa yang berjatuhan dalam pembantaian itu. Sebagian pasukan M19 juga telah tewas, namun beberapa di antaranya berhasil masuk dan membakar ruangan yang berisi bukti kejahatan Pablo Escobar, sehingga seluruh kasusnya berakhir menjadi abu. Sementara itu, kini Pablo dan anak buahnya mendatangi kediaman Ivan. Sebagai ucapan terima kasihnya, ia memberikan $2 juta untuk Ivan dan juga mengembalikan pedang Simon Bolivar kepadanya. Namun hal yang tak terduga mulai terjadi. Nosotros también nos vamos a desaparecer. Dan episode keempat pun bersambung. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Salam hobi nonton. Yo soy Pablo Emilio Escobar Gaviria.